Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, khususnya nikmat kehidupan, hidayah dan kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut setia hingga akhir zaman. Hadirin, dalam dunia ekonomi ada istilah penting, yaitu produktivitas. 2 minggu yang lalu, Wakil Presiden kita, Bapak Yusuf Kalla, pada penerimaan Dr. Honoris Causa di ITB, menyampaikan tentang produktivitas ini. Produktivitas didefinisikan dalam beberapa literatur sebagai rasio antara output dan input. Makin besar rasio ini, maka makin besar pula produktivitas dari suatu lembaga tersebut. Produktivitas ditentukan oleh 2 faktor yang sangat penting, yaitu efisiensi dan efektivitas dalam pemrosesan input menjadi output. Efisien berarti untuk suatu output tertentu cukup dengan input yang kecil. Sedangkan efektif berarti dengan input tertentu didapatkan output yang sangat besar. Produktivitas yang tinggi akan berdampak pada keuntungan yang tinggi, pendapatan yang tinggi, dan kesejahteraan yang tinggi pula. Terminologi produktivitas dipakai pada individu, pada buruh, pada organisasi, pada perusahaan, masyarakat, bahkan negara. Jumlah artikel menyebutkan bahwa produktivitas merupakan faktor sangat penting bagi kemajuan dan keberlanjutan suatu organisasi, badan usaha, masyarakat, dan bahkan negara. Namun sayangnya sejauh ini produktivitas hanya dijelaskan dari sisi material atau kebendaan saja, yang berimplikasi hanya tercapainya kesejahteraan kehidupan di dunia ini. Hadirin, Dinul Islam mengajarkan kesatuan secara holistik antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masalah produktivitas ini sangatlah perlu juga kita resapi bahwa ini bukanlah produktivitas yang berdampak pada dunia, tapi juga mestinya berdampak pada kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita tengok inspirasi produktivitas yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis yang disampaikan melalui Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi yang mungkin sudah sering kita dengarkan, yaitu iktanim komsan qobla komsin, sababaka qobla haromik, wasihataka qobla sakomik, waginaka qobla fakrik, wabarokoka qobla suklik, wahayataka qobla mautik.
manfaatkanlah sebaik-baiknya masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin sidang Jumat yang mulia, inspirasi dalam sebuah hadis ini sungguh luar biasa. Betapa tidak, 5 hal yang disampaikan Rasulullah ini mencakup 3 hal yang esensi dalam suatu proses dimanapun juga. Di sini mengandung energi, materi, dan waktu. Betapa tidak, kalau kita sampaikan dengan penjelasan yang lebih detail, maka sababaka qobla haromik, iktanim sababaka qobla harom. Artinya adalah gunakan secara efektif dan efisien mungkin energi pada masa mudamu sebelum energi itu hilang setelah engkau tua. Kemudian gunakanlah secara efektif dan efisien energi ketika kamu sehat sebelum energi sehat itu hilang ketika kamu sakit. Gunakanlah pula secara efektif dan efisien energi kehidupan sebelum hilang ketika maut menjemputmu. Energi. Kemudian yang satu lagi adalah ginaka qobla fakrik. Gunakanlah materi ketika engkau kaya sebelum materi itu hilang ketika kemiskinan mendatangimu. Materi. Dan satu lagi adalah waktu. Farogoka qobla suklik. Gunakanlah waktu sebelum waktu itu hilang. Ya. Karena ketika senggang sudah hilang menjadi sibuk, tidak ada waktu lagi. Oleh karena itu gunakanlah secara efisien dan efektif waktu itu. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Rasulullah memberikan inspirasi untuk memanfaatkan input, yaitu modal berupa masa muda, masa sehat, kaya, luang, dan hidup. Yang ketiganya tercakup di dalamnya, yaitu energi, materi, dan waktu. Di dalam kehidupan kita, dengan kita mempelajari nilai-nilai dalam Islam, niscaya kita temukan banyak sekali tuntunan-tuntunan yang mengarahkan kepada kita untuk berperilaku efisien dan efektif, sehingga hidup ini menjadi produktif yang mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita lihat yang pertama adalah perilaku efisien. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 26 dan 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubadir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Perilaku efisien ditunjukkan dengan cara tidak berperilaku mubadir, tidak membadirkan harta, tidak membadirkan sumber daya. Dan janganlah kamu membadirkan hartamu, sumber dayamu. Sesungguhnya orang-orang yang suka membadirkan itu adalah kawan-kawan syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Perilaku tidak membadir adalah perilaku efisien. Yang kedua adalah perilaku meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan beruntung. Qad aflahal mu'minun. Akan beruntung orang-orang yang beriman. Dan cirinya salah satunya adalah walladinahum anil lahwi muridun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang tiada berguna. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna adalah perilaku efisien yang akan meningkatkan produktivitas hidup, mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, betapa banyak kita temukan di dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah untuk kita selalu syukur nikmat. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada manusia, kepada kaum muslimin, dan kita dianjurkan syukur nikmat. Perilaku syukur nikmat akan mengantarkan kepada manusia untuk selalu memikirkan bahwa nikmat itu datang dari Allah, harus digunakan secara efisien seperti Allah
yang memberikannya. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Berikutnya adalah inspirasi yang bisa kita cari berkenaan dengan perilaku efektif. Maka perilaku efektif yang pertama adalah perilaku menghargai waktu. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah atas waktu. Pentingnya waktu. Betapa banyak tuntunan dalam Islam kita beribadah terkait dengan waktu. Dan menghargai waktu akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada tidak menghargai waktu. Oleh karena itu, kita mengerti betul kenapa orang yang sholat tepat waktu mendapatkan ganjaran dari Allah lebih tinggi daripada orang yang sholat tidak tepat waktu. Menghargai waktu adalah perilaku efektif yang meningkatkan produktivitas hidup. Yang kedua adalah perilaku kolaboratif, ta'awun, berjamaah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan tolong menolong kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam persekongkolan dosa dan pelanggaran. Kolaborasi dalam kebaikan, kolaborasi dalam menggapai ridho Allah adalah perilaku efektif untuk produktif, menghasilkan kebaikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu dengan ini kita bisa memahami betul betapa seseorang yang sholat berjamaah di masjid, seperti Rasulullah sampaikan, akan dengan pahala jauh lebih tinggi, 27 kali. Karena kolaboratif. Sama-sama sholatnya, sama-sama rokaatnya, sama-sama waktunya. Sholat sendiri-sendiri dengan sholat kolaborasi, ternyata Allah menghargai lebih. Kolaborasi adalah perilaku efektif yang akan menghasilkan produktivitas lebih tinggi dalam hidup ini. Yang ketiga adalah perilaku semangat berlomba-lomba berprestasi untuk kebaikan, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka berlomba-lombalah kalian berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan waktu itu. Hadirin, berlomba-lomba, selalu berinovasi, selalu berpacu untuk kebaikan adalah perilaku efektif yang diajarkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, berkolaborasi ditambah dengan bersaing dalam arti positif, berlomba-lomba dalam kebaikan, berpacu, niscaya akan meningkatkan efektivitas dalam hidup ini. Dan yang berikutnya adalah perilaku selektif, memilih metode mana dalam berinvestasi dalam hidup ini. Kita lihat harta yang diinvestasikan di tempat yang tidak baik tentu akan menghasilkan yang tidak baik pula. Sama-sama harta dipakai sendiri dan harta diwakafkan tentu akan berbeda. Oleh karena itu, mencari metode investasi yang baik dalam rangka mencari efektivitas yang tinggi dengan produktivitas yang tinggi adalah perilaku yang diajarkan dalam ajaran Islam. Memperbanyak wakaf, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mendidik anak yang soleh, bersedekah, dan sebagainya adalah perilaku efektif untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Rasulullah adalah figur Nabi, contoh bagi kehidupan kita sekalian, sebagaimana yang sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada Rasulullah itu ada contoh yang baik buat kamu sekalian, buat kita semua. Rasulullah adalah tauladan sebagai seorang manusia yang sangat produktif. Betapa tidak? Hidup beliau sangat efisien dan efektif.
Dengan usia beliau sampai wafat 63 tahun. Karyanya luar biasa. Kehidupannya bergolak, sangat aktif. Waktunya digunakan dengan sangat efektif. Hartanya digunakan dengan sangat efektif, efisien. Begitu juga tenaga beliau. Oleh karena itu, kebaikan beliau akan terasa sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok orang yang sangat-sangat produktif. Oleh karena itu, mencontoh beliau sebagaimana Allah sampaikan tadi, tentu adalah jalan yang sangat baik. Khalifah Utsman bin Affan yang sangat kaya raya, juga adalah sosok yang sangat produktif. Betapa tidak, beliau mewakafkan sebuah sumur di Madinah 1400 tahun yang lalu, dan sumur itu sampai sekarang masih dinikmati oleh manusia yang berbondong-bondong menggunakan sumur itu. Kebaikannya dirasakan oleh manusia hingga saat ini dan mungkin hingga akhir zaman. Maka Utsman bin Affan telah memilih metode investasi dalam rangka mencapai efektivitas untuk menggunakan hartanya supaya produktif sebesar-besarnya. Alim ulama, para fuqaha yang dengan umur rata-rata sama dengan manusia saat ini, banyak yang menghasilkan kitab berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus. Beliau waktu, energi dan materi dicurahkan untuk menghasilkan musab-musab kitab-kitab itu dan menjadi rujukan kaum muslimin hingga saat ini dan mungkin hingga saat nanti. Maka kebaikannya merupakan investasi bagi beliau-beliau yang efektif mengantarkan produktivitas yang tinggi bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kita yakini Rasulullah, para khalifah, para alim ulama, fuqaha yang telah menghasilkan karya-karya yang dinikmati itu adalah orang-orang contoh, figur-figur produktif yang selayaknya selalu menjadi tauladan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terinspirasi dengan kehidupan Rasulullah untuk menjadi orang-orang yang efektif dalam isian dalam hidup ini, produktif untuk menghasilkan kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Produktivitas yang banyak dibicarakan dalam literatur senantiasa dikaitkan dengan masalah materi, masalah pendapatan negara, pendapatan per kapita, pendapatan perusahaan, dan akhirnya berkaitan dengan income yang diterima oleh penduduk, oleh karyawan, dan seterusnya. Rasulullah memberikan inspirasi lebih dari itu, bahwa produktivitas hendaknya terkait dengan kehidupan kekal abadi di akhirat. Oleh karena itu produktivitas harus ada motivasi di dalamnya, yaitu ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga produktivitas yang tinggi itu akan menghasilkan kehidupan kelak di akhirat, kehidupan yang bahagia. Dan Allah akan memanggil orang-orang yang dengan produktivitas tinggi tadi dan dengan ikhlas, dengan ridhonya, maka akan dipanggil sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam hamba-hambaku,
dan juga masuklah ke dalam surgaku. Hadirin, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang efektif dan efisien dalam hidup ini untuk menggapai produktivitas tinggi dalam rangka mendapatkan atau mencari kehidupan yang bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arnal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma habib ilainal iman wasayyinu fi qulubina wa karih lana kufran wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.